sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada satu pernyataan yang kembali mengguncang ruang publik. Di tengah polemik yang belum juga mereda, ijazah Jokowi ya, Dr. Tiva melontarkan sederet argumen yang tidak hanya mempertanyakan proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga menyinggung isu yang jauh lebih besar, yaitu kebebasan berbicara, perlindungan pers, hingga dugaan adanya kejanggalan dalam penanganan perkara. Benarkah ada sesuatu yang luput dari perhatian publik, ataukah ini hanyalah strategi pembelaan yang sedang diuji di hadapan hukum? Sebelum kita mengulas semuanya secara kritis, saya mengajak Anda menyaksikan terlebih dahulu cuplikan pernyataan lengkap dari Dr. Tiva. Silakan menyaksikan. Kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini. Secara fakta, Saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar, maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog, di mana kita semua sampai dengan 11 tahun kita menanti sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut, sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek. Mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Dia melaporkan tanggal 30 April 2025 atas peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2025. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Mendakwa sebuah produk jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers yang jelas ya. Jadi ada 5 unggahan dari 28 unggahan yang dijadikan sebagai barang bukti. 28 barang bukti itu dibebankan semua kepada saya. Sedangkan dari 28 barang bukti itu hanya ada 5. Ada 5 unggahan yang berkaitan dengan saya. Nah, sementara dari 5 objek tersebut itu sebetulnya adalah produk jurnalistik. Yang utama adalah sebuah siaran di media ya, yang berlangsung di gedung MNC ya, itu dilaporkan sebagai di mana saya melakukan perbuatan yang didakwa dengan pasal 32-35. Padahal itu adalah sebuah produk jurnalistik. Artinya, kalau seorang narasumber seperti Anda, seperti saya, didakwa melakukan pidana atas keterangan yang saya lakukan, maka tentu saja media tersebut, hostnya yang memberikan pertanyaan kepada saya pun juga harus turut didakwa secara pidana. Tetapi Undang-Undang Pers tidak menyatakan demikian. Sebab sebuah produk jurnalistik yang berisikan talk show ya, atau sebuah tanya jawab, itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Apabila host dan narasumber melakukan sebuah kesalahan, slip of the tongue atau kesalahan pada waktu itu, maka Undang-Undang Pers itu memberikan fasilitas dalam bentuk hak jawab, dalam bentuk sebuah mediasi di dalam koridor Dewan Pers ya. Jadi ini tidak bisa langsung dibawa kepada pidana. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai chilling effect, membuat semua orang takut untuk bicara. Baik, itulah pernyataan lengkap dari Dr. Tiva. Argumen yang disampaikan tentu mengundang perhatian publik. Namun dalam negara hukum, setiap klaim perlu diuji berdasarkan bukti, ketentuan hukum yang berlaku, dan fakta yang terungkap di persidangan. Lalu seberapa kuat argumentasi yang disampaikan? Benarkah ada persoalan mendasar dalam proses hukum ini? Atau justru ada aspek-aspek penting yang perlu dilihat secara lebih utuh? Mari kita bedah pelan-pelan.
Saudara-saudara, pernyataan Dr. Tifa tadi memang mengandung banyak hal yang mampu mengguncang opini publik. Tetapi ada satu hal yang harus kita pahami sejak awal, di ruang publik sebuah pernyataan yang terdengar meyakinkan belum tentu otomatis menjadi fakta hukum. Di sisi lain, sebuah tuduhan juga tidak boleh langsung dianggap salah hanya karena masih diperdebatkan. Justru disinilah letak pentingnya proses hukum, menguji setiap klaim dengan bukti bukan dengan asumsi. Namun ada satu bagian yang paling menarik perhatian. Dr. Tifa mengatakan bahwa jika benar Joko Widodo merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, maka ijazah yang dimiliki tentu berbentuk dokumen analog, bukan digital. Pernyataan ini sebenarnya sulit dibantah, sebab pada pertengahan tahun 1980-an, sistem penerbitan ijazah digital memang belum dikenal seperti sekarang. Tetapi pertanyaannya bukan berhenti di situ. Apakah tidak adanya dokumen digital dapat dijadikan dasar untuk meragukan keberadaan ijazah? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu, saudara-saudara. Karena ijazah analog tetap bisa ada meskipun tidak pernah dipublikasikan secara luas. Jadi argumentasi mengenai bentuk dokumen lebih tepat dipahami sebagai penjelasan mengenai karakteristik dokumen pada masa itu, bukan sebagai bukti bahwa sebuah ijazah tidak ada. Lalu Dr. Tifa melangkah lebih jauh. Ia menyoroti kronologi perkara. Menurutnya terdapat kejanggalan karena laporan polisi dibuat pada April 2025. Sementara ada dugaan peristiwa yang disebut terjadi pada Mei 2025. Jika benar kronologi itu persis seperti yang ia uraikan, tentu publik berhak bertanya, bagaimana mungkin seseorang dilaporkan atas sesuatu yang belum terjadi? Aneh itu ya. Sekilas argumen ini terdengar sangat mengejutkan. Namun disinilah letak kehati-hatian yang harus dijaga. Publik belum bisa menyimpulkan adanya kejanggalan hanya berdasarkan satu pihak. Untuk mengetahui apakah benar terdapat persoalan kronologi yang harus diperiksa adalah isi laporan polisi, surat dakwaan, serta rangkaian fakta yang diungkap di persidangan. Bisa saja terdapat perbedaan mengenai waktu, objek, atau rangkaian perbuatan yang tidak tergambar dalam cuplikan pernyataan tadi. Karena itu argumen tersebut tetap harus diuji melalui dokumen resmi dan proses peradilan. Bagian berikutnya justru membawa perdebatan ke ranah yang jauh lebih luas, saudara-saudara. Dr. Tifa menyatakan juga bahwa sebagian besar barang bukti yang digunakan bukan berasal dari dirinya. Ia juga mengatakan bahwa beberapa di antaranya merupakan produk jurnalistik berupa tayangan wawancara di media. Nah, disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekedar polemik ijazah. Apakah seseorang yang menjadi narasumber, ya ini menjadi narasumber dalam sebuah program jurnalistik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pernyataan yang ia sampaikan? Ini bukan lagi soal persoalan individu ya. Ini menyangkut batas antara kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan penegakan hukum. Dr. Tifa berpendapat bahwa sengketa terhadap produk jurnalistik seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme undang-undang pers, seperti hak jawab atau mediasi di Dewan Pers. Pendapat ini memang memiliki dasar dalam sistem hukum pers Indonesia. Namun saudara-saudara, bukan berarti setiap pernyataan dalam sebuah program jurnalistik otomatis kebal dari proses pidana. Dalam praktiknya, penilaian bergantung pada konteks, unsur dugaan tindak pidana, serta bagaimana pengadilan memandang perkara tersebut. Artinya, perdebatan hukumnya masih terbuka. Kemudian muncul istilah yang mungkin paling kuat dampaknya terhadap opini publik, yaitu chilling effect. Ya, chilling effect. Efek beku. Dr. Tifa memperingatkan bahwa jika narasumber dapat dipidana karena menyampaikan pendapat dalam sebuah forum jurnalistik, masyarakat bisa menjadi takut untuk berbicara. Inilah bagian yang paling mengundang diskusi. Karena di satu sisi negara memang berkewajiban melindungi kebebasan berpendapat sebagai salah satu fondasi demokrasi. Tetapi di sisi lain kebebasan itu juga memiliki batas. Ketika suatu pernyataan diduga melanggar hukum, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi di mana garis batasnya? Disinilah sesungguhnya perdebatan besar itu berada. Bukan semata-mata soal ijazah,
bukan semata-mata soal siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tentang bagaimana hukum diterapkan ketika kebebasan berbicara bertemu dengan dugaan pelanggaran hukum. Dan justru karena itulah perkara ini terus menyedot perhatian publik. Setiap pernyataan dari pihak langsung memicu perdebatan, setiap perkembangan perkara segera menjadi konsumsi masyarakat. Di ruang publik opini bergerak sangat cepat, tetapi di ruang sidang yang menentukan bukanlah opini, melainkan bukti, aturan hukum, dan pertimbangan hakim. Itulah sebabnya apa yang disampaikan Dr. Tifa patut dicermati sebagai bagian dari argumentasi pembelaan yang layak diuji secara terbuka. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga perlu menunggu bagaimana proses hukum menguji setiap klaim tersebut berdasarkan alat bukti yang sah. Pada akhirnya mungkin inilah pelajaran terpenting dari seluruh polemik ini. Ketika sebuah perkara sudah menjadi perhatian nasional, setiap kalimat yang diucapkan akan membentuk opini. Tetapi opini bukanlah putusan. Narasi bukanlah vonis. Dan keyakinan publik tidak pernah bisa menggantikan pembuktian di hadapan hukum. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, polemik ini tampaknya masih akan terus bergulir selama masih ada pertanyaan yang belum terjawab, selama masih ada argumentasi yang saling bertolak belakang, dan selama proses hukum belum mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Perdebatan di ruang publik hampir pasti belum akan berakhir. Yang terpenting bagi kita sebagai masyarakat adalah tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dengarkan semua pihak, cermati setiap bukti yang muncul, dan biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada akhirnya yang menentukan bukan siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang mampu membuktikan dalilnya di hadapan hukum. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah argumentasi yang disampaikan Dr. Tifa tadi cukup kuat untuk dipertimbangkan? Ataukah masih banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam proses persidangan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi secara kritis dengan tetap menghormati perbedaan pandangan dan mengedepankan fakta. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.